Buruan. Pak, iya Pak. Cepetan dok. Baik Pak, baik. Kaki saya tuh Bapak naik sakit dulu. banget ini. Saya periksa dulu Pak. Saya tuh habis kecelakaan. Bentar ya Pak, saya periksa. Sus. Baik dok. Pelan-pelan dong dok. Dok. Sakit tau dok. Gimana sih dok? Setelah saya periksa, tidak ada tanda-tanda patah atau retak tulang kok Pak. Semuanya hanya luka ringan saja. Gak mungkin dok, ini saya sakit banget. Gak mungkin, kalau cuma sakit ringan biasa, ini pasti patah dok, patah. Tapi setelah saya juga tes palpasi juga sentuh, memang normal kok Pak. Jadi sebenarnya dokter nggak sih? Kamu itu dokter ya, seharusnya tahu bagian yang patah itu apa, seperti apa. Enggak, pokoknya saya minta ronsen. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Kayaknya ada yang nggak beres sama pasien ini. Baik, kalau itu kemauan Bapak, saya akan bikin surat rujukan untuk ronsen. Sus, tolong antarkan. Baik dok. Permisi Pak. Pak, sebentar ya. Saya ambil kursi roda dulu. Cepat. Dok, buruan dong dok. Ada hawa dingin di sini. Kenapa arwah Tia nempel di kakinya pasien ini? Udah gitu tatapannya penuh dendam. Apa jangan-jangan laki-laki ini berhubungan dengan tewasnya Tia? Apa dia pembunuhnya? Aku harus cari tahu. Bu, adik saya kemana Bu? Kenapa sampai sekarang adik saya belum pulang juga? Ibu sebenarnya suruh kerja apa sih adik saya Bu? Hello, justru saya yang mau tanya sama kamu. Adik kamu itu kaburnya kemana? Kamu tahu nggak sih? Adik kamu itu udah nyuri uang restoran saya 35 juta. Cuman gara-gara kepengen penampilan hidup hedon nih. Gak sadar banget ya. Gak mungkin, Nggak mungkin Ibu lagi fitnah adik saya ya Bu ya? Dia itu anak yang baik, dia nggak mungkin mencuri Bu. Gak mungkin kamu bilang, hei udah ada buktinya. 35 juta, dia kerja sebulan berarti seharinya dia ngambil sekitar 1 jutaan. Dan setelah itu saya turunin dia kerjaannya sebagai pelayan. Nah karena dia tahu kalau seorang pelayan itu nggak bisa ngambil kesempatan buat nolong, makanya dia kabur. Nggak muncul-muncul lagi, nggak mau kerja. Jahat ya adik kamu tuh. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin melakukan hal itu Bu. Lagian selama ini juga saya selalu memenuhi kebutuhan dia. Berarti kalau kayak gitu kamu sebagai seorang kakak yang nggak becus didik adik. Saya punya buktinya. Nih, kamu bisa lihat. Video kalau adik kamu mencuri, iya kan? Lihat, sudah jelas kan? Dan bahkan begitu udah ketahuan masih juga ngelak loh. Dia bilang katanya orang lain yang nyuri. Begitu saya bilang, mana ada buktinya nggak? Nggak dikasih unjuk. Sampai sekarang malah dianya hilang. Berarti kan memang adik kamu tuh mau ngerjain saya. Wah, Sari, mohon maaf. Jadi ini kakaknya dari Tia? Iya. Oh, sepertinya kakak adik ini adalah komplotan. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya? Ya bisa aja. Kamu sama adik kamu itu memang sengaja untuk melamar dan bekerja di dalam restoran dan untuk menguras semua uang yang ada di restoran. Maaf ya, saya ini masih punya pekerjaan dan saya bukan pencuri. Saya juga yakin banget adik saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Lihat aja kalian berdua ya. Saya akan laporkan kasus hilangnya adik saya ini. Silakan. Bu,
sebaiknya ibu juga lapor polisi. Karena ini sudah kasus pencurian dan pencemaran nama baik. Dan apalagi sekarang tersangkanya juga kabur. Agar kamu sih, Dot. Kan dari awal saya bilang sama kamu, udah saya tuh mau pecat si Tia. Kalau hal itu terjadi, nggak akan seperti ini kan jadinya. Iya Bu, saya salah. Tapi sebagai penebus kesalahan saya sama ibu, saya akan temenin ibu untuk lapor ke polisi kok Bu. Dan saya siap untuk jadi saksinya. Oke. Jejak apaan ya? Apaan tuh ya? Astagfirullah, ada mayat! Ada mayat, tolong! Mayat, tolong! Tolong! Pak, saya mau melapor, Pak. Mbak, tenang, silakan duduk dulu. Ya, makasih, Pak. Pak, adik saya hilang, Pak. Hilang? Iya. Sejak kapan? Dari semalam, dari pulang kerja dia belum pulang, Pak. Begini Mbak, saya mohon maaf sebelumnya. Kalau kehilangannya belum 2 kali 24 jam, kami nggak bisa menindaklanjuti. Tapi Pak, handphone adik saya itu tidak bisa dihubungi dan dia nggak biasanya begini, Pak. Bantu adik saya ya, Pak ya. Cari adik saya. Namanya Tia, Pak. Dan ini fotonya, Pak. Satria. Devi. Ada apa Bu Astari? Aduh, saya mau ngelapor ya. Mantan karyawan saya yang bernama Tia, dia udah nyuri di restoran saya. Tia. Kenapa nama laporan orang hilang sama nama orang yang dilaporin Mama bisa sama? Bohong! Adik saya bukan pencuri. Ini fitnah, Pak. Adik saya nggak bersalah, Pak. Apaan sih? Gak tahu salah masih juga dibela deh. Ini bohong, Pak. Ini fitnah, Pak. Adik saya sebenarnya nggak bersalah. Ya, ada apa, Bay? Laporan, telah ditemukan mayat perempuan muda di kebun kosong pinggir kota. Menurut dari tanda pengenal dekat mayat itu bernama Mutia Adeline. Pak, itu adik saya, Pak. Mutia Adeline. Satria. Iya benar, karyawan Mama yang nyuri itu namanya Mutia Adeline. Itu fitnah, Pak. Jangan percaya, Pak, omongan dia. Adik saya nggak bersalah, Pak. Cukup, semuanya tenang. Tolong tenang. Ini kantor polisi. Hargai kami semua di sini. Jovi, Bayu, bersiap kumpulkan semua peralatan untuk evakuasi jenazah. Kita jalan sekarang ke RP. Siap, Dan. Siap Komandan. Pak. Izinkan saya untuk melihat evakuasi adik saya, Pak. Mbak, tapi ini tugas kepolisian. Mohon, Pak. Saya hanya ingin melihat jenazah adik saya, Pak. Oke, gini. Saya izinkan untuk ikut, tapi janji untuk tidak mengganggu proses evakuasi. Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya janji. Ikut saya. Jika kita melihat dari kondisi mayatnya, bisa dipastikan ini adalah korban pembunuhan. Sepertinya begitu, Komandan. Tia, ini kakak Tia. Bangun, Tia. Tia, maafin kakak Tia, bangun. Mbak mohon tenang, Mbak. Mbak, saya mohon tenang, Mbak.
Mbak, tolong jangan halangi kami melakukan proses evakuasi. Mbak, tolong tenang. Cukup. Pak. Jangan ganggu proses ini. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon banget. Saya cuma mau lihat mayat adik saya, Pak. Pak, tolong jangan ditutup dulu, Pak. Saya... Pak. Sayang. Saya maafin kakak, Tia. Kakak gagal ngejagain kamu. Maafin kakak, Tia. Maafin kakak. Aku harus temukan pembunuh Tia. Dia harus menebus apa yang telah dia lakukan ke Tia. Bu Astari! Bu! Keluar, Bu! Bu! Bu Astari! Masih keras-kerasan kayak gitu? Bu, saya main tas CCTV di sini. Buat apa? Lagian juga kamu tuh siapa sih emangnya? Berani nyuruh-nyuruh maksa-maksa saya seenaknya aja? Bu, adik saya meninggal pas bekerja di sini ya, Bu ya. Jadi tolong berikan CCTV itu, Bu, ke polisi. Kenapa sih Ibu susah banget kasih CCTV-nya? Tante, ini ada apa sih? Ribut-ribut di sini. Jadi gini, Bel. Ada karyawan tante meninggal. Terus ini kerabatnya minta CCTV kafe. Maksa-maksa gitu, marah-marah. Tante ya udah kasih aja CCTV-nya. Apa susahnya sih, Tante? Karena bukan Tante juga pelakunya kan? Ya ampun, udah. Kamu kasih CCTV kafe ke dia. Cepetan. Mohon maaf Bu, CCTV di restoran ini lagi rusak. Tuh, denger kan? Manajer kafe saya bilang CCTV-nya rusak. Bukan karena faktor saya, ngerti kamu? Untung aja gue udah hapus CCTV-nya. Bisa bahaya kalau masih ada dan jadi barang bukti. Gimana caranya aku bisa bongkar kejahatan di balik peninggalnya Tia? Si Mbak, saya temennya Tia. Saya mau ngasih informasi. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Ah, serius kamu? Ya. Makasih banget ya, informasi ini penting banget buat saya. Permisi dulu, Mbak. Ya, makasih ya. Dodi. Jadi Dodi. Pak, saya mau ngomong, Pak. Bapak tolong cek si Dodi itu, Pak, karyawan Bu Astari di sini, Pak. Karena tadi karyawan ada yang ngasih tahu ke saya, waktu terakhir itu adik saya itu berantem sama Dodi, Pak. Dan saya curiga banget itu ada hubungannya sama kematian adik saya, Pak. Sat, kamu ngapain boarding sih? Dengar ya, Sat? Secara nggak langsung, dia tuh udah nuduh mama kamu, tau nggak? Mbak, saya nggak asal nuduh ya, Mbak ya. Cukup. Saya minta semuanya tenang ya. Maksud saya mengumpulkan semuanya di sini untuk mencari kebenaran dari kecurigaan Mbak Erika. Jadi gini, Mbak Erika curiga bahwa Mas Dodi terlibat dalam kasus pembunuhan adiknya. Saya butuh tahu, jam 10 malam, ada di mana Mas Dodi kemarin? Saya bertanya bukan tanpa landasan. Saya bertanya karena diduga almarhumah Tia meninggal 10 jam setelah jenazahnya ditemukan. Dan dugaan dokter, Tia meninggal karena ditabrak oleh motor. Kalau memang diduga Tia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Saya lagi mengambil barang saya yang ketinggalan. Mas Satria bisa tanya sama Ibu Astari. Iya, Sat, bener. Jadi Dodi sama Mama itu ada di restoran. Dan Mama lihat jam kok, itu beneran jam 10. Dan pada saat itu kita nunggu Tia. Dia nggak nongol-nongol, nggak dateng. Tadi juga karyawan sini ngasih tahu ke saya kalau terakhir itu Dodi itu berantem sama adik. Siapa yang udah menyebarkan berita bohong itu? Nah, Mas, tuh dia orangnya. Mas, tadi Mas kan yang ngasih informasi ke saya kalau adik saya Tia itu terakhir kali berantem sama dia. Iya kan? Maaf Mbak, mungkin saya informasi. Saya permisi dulu Mbak. Gimana sih? Tuh,
kamu bisa lihat sendiri kan? Kalau orang itu bilang bukan saya pelakunya. Ya. Tenang. Saya harap Mas Doni bisa mengontrol diri Anda. Maaf Mas, saya emosi Mas. Saya paham. Udah, pusing tahu nggak? Salah aja. Ayo Bella. Yuk, Tom. Saya permisi. Sudah puas kamu? Sudah puas kamu menghancurkan nama baik saya? Asal kamu tahu ya, saya bisa aja nuntut kamu. Kalau kamu terus-terusan sembarangan menuduh saya, mengerti kamu? Maafin kakak Tia.